Shalom, selamat malam. Sungguh sukacita yang luar biasa boleh kita rasakan pada saat ini, sehingga kita diperkenankan Tuhan untuk berjumpa dalam ibadah online PPGT. Meskipun saat ini di mana pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Untuk itu, kita patut bersyukur untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, mari rekan-rekan PPGT untuk mempersiapkan hati dan pikiran dengan mengambil sikap teduh, dan mari mendoakan kesiapan diri kita, mendoakan jalannya ibadah kita, dan teman-teman yang mengambil bagian. Memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 27, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kedua. Votum dan salam oleh Penatua Alfrida Tadung. Teman-teman PPGT yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah kita pada saat ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab berkelanjutan dari Bilangan 17 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Bilangan 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Ayat yang berangka ganjil akan dibacakan oleh saya, dan ayat yang berangka genap akan dibacakan oleh rekan-rekan PPGT. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepada satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun
Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itu akan bertunas. Demikianlah aku hendak merendahkan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, Maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan binasa. Siapapun juga yang mendekatkan kepada kemah suci Tuhan, niscaya ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Alfrida Tadung dengan tema yang terbaik dari Matius 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 53 bait yang pertama dan kedua, Tuhan Allah telah berfirman. Pada pelayan firman dengan kasih, silakan. Teman-teman PPGT yang terkasih dalam Tuhan, adapun pembacaan kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16.
Matius pasal 20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kepadamu ya Tuhan kami naikkan syukur dan terima kasih kami oleh karena pimpinanmu dan penyertaanmu, sehingga kami semua anak-anak PPGT-mu Jemaat Silo Campagaya boleh dilayakan ya Tuhan dalam persekutuan kami pada saat ini. Walaupun ibadah kami adalah ibadah online, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami, menolong dan memberkati kami ketika kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, tuntun dan berkati kami semua sehingga kami layak untuk membaca, merenungkan bahkan melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan teman-teman sekalian akan membacakan ayat yang genap. Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan dapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu itu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama pada saat ini. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah kebiasaan kita, di mana kebiasaan itu adalah kebiasaan yang selalu membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebiasaan itu kita selalu menganggap bahwa kenapa saya lebih, terkadang kita mengatakan bahwa saya lebih dari si A, tetapi kenapa saya tidak diperhatikan?
saya sudah lama bekerja, tetapi kenapa kehidupan saya biasa-biasa saja? Ya, sedangkan misalnya Juan yang baru 1 bulan bekerja, tetapi Juan sudah bisa beli mobil. Ya, itu adalah salah satu contoh perbandingan. Kemudian kita juga mungkin membandingkan bahwa saya kenapa sudah cantik begini, tetapi kenapa saya belum punya pacar? Ya, sedangkan si Elsa misalnya yang kurus, ya Anda ada Elsa toh? Tetapi dia bisa mendapatkan cewek yang cantik, ya putih, cantik, seksi. Sedangkan saya sudah cantik begini, tidak ada yang lihat-lihat saya. Ya, dan banyak lagi perbandingan-perbandingan lain yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena perbandingan yang berbeda-beda inilah sehingga kadang muncul pikiran yang selalu menentang kehendak Tuhan. Ada jika itu Tuhan, kenapa saya ini setia sekali misalnya di PPGT, setiap hari saya ke sekret bersihkan sekret, setiap hari saya terlibat di kantoria, tapi kenapa saya seperti ini? Ada betul jika itu Tuhan? Adilkah itu Tuhan bagi saya? Nah, kita mulai meragukan akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Tema yang diberikan oleh pengurus pada saya dengan judul yang terbaik. Ya, terkadang kita mengatakan bahwa saya sudah memberikan yang terbaik, tetapi kenapa saya tidak mendapatkan yang terbaik pula? Pada pembacaan kita pada malam hari ini, kita bisa melihat di mana para pekerja kebun pemilik tuan, ya, di mana tuannya adalah orang yang sangat bijaksana. Dia tidak membeda-bedakan akan para pekerjanya. Tetapi di sini justru pekerjanya yang mulai memberontak. Ya, dia iri antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain. Pekerja, ya, pembacaan kita di sini melihat bahwa seorang pemilik kebun dan juga seorang pekerjanya. Pemilik kebun di sini Tuhan memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Pemilik kebun adalah Allah sendiri dan pemilik kaum Israel. Nah, pada pembacaan kita ini kita bisa melihat bahwa ada 5 siklus jam kerja, ya, di mana ketika pemilik kebun berkunjung ke pasar atau keluar dari rumahnya, dia menjumpai orang-orang yang pengangguran. Ya, yang pertama kita bisa melihat jam kerjanya yaitu pagi-pagi benar. Di Alkitab di sini tidak dijelaskan pagi-pagi benarnya itu jam berapa. Ya, mungkin saja kita beranggapan bahwa pagi-pagi benar itu seperti ketika Tuhan Yesus keluar dan pergi berdoa atau saat teduh. Ya, di sini tidak dijelaskan jam berapa ya, tapi dijelaskan disampaikan bahwa pagi-pagi benar. Kemudian yang kedua adalah pada jam 9 pagi. Kemudian jam kerja yang selanjutnya adalah jam 12 siang, lalu jam 3 sore, dan yang terakhir adalah jam 5 sore. Nah, ketika sang pemilik kebun ini bertemu dengan para pekerja-pekerjanya ini di pasar dan juga di jalan, ada kontrak atau kerjasama, ya, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi sama ketika kita juga akan mendapatkan pekerjaan, ya, biasanya kita interview, kita dipanggil dan di kantor kita ada kontrak perjanjian kerja. Di situ ditentukan jam kerja, gaji, ya, syarat-syarat dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita, dan masih banyak lagi. Sama halnya dengan sang pemilik kebun anggur ini beserta dengan para pekerjanya. Jadi ketika pekerja ini menghadap kepada pemilik kebun anggur, ada kontrak yaitu masalah gaji yang mereka dapatkan.
Di sini tidak disebutkan bahwa kalau kau kerjanya pagi-pagi sekali, pagi-pagi benar, kau akan mendapatkan sedinar. Kalau kau bekerja jam 5 sore, kau akan mendapatkan 1/4 dinar. Tetapi di sini pemilik kebun anggurnya mengatakan bahwa sehari itu upahnya adalah sedinar. Jadi tidak ada ketentuan bahwa kamu pagi-pagi benar, kamu lebih istimewa, upahmu lebih besar. Tidak ada, tapi semuanya sama. Kemudian kita juga bisa melihat kenapa ada perbedaan, ya, perbedaan jam. Namun dari perbedaan jam ini kita bisa melihat karakter dan tipe-tipe dari setiap orang pekerja. Nah, yang pertama adalah yang bekerja seharian. Yang bekerja seharian adalah dia yang pagi-pagi benar. Di sini tipenya adalah dia adalah seorang pekerja yang berkualitas. Dia adalah seorang yang profesional, yang bekerja dengan giat di milik tuannya. Jadi kita bisa lihat juga kalau kita berada dalam lingkup pekerjaan, seorang yang profesional pasti mengikuti akan aturan yang dibuat oleh sebuah perusahaan atau sebuah kantor. Nah, di situ juga kita bisa melihat dalam sebuah perusahaan yang mana berkompeten di sebuah bidang dan yang mana yang berkompeten pada bidang yang lain. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa orang yang datang pagi-pagi benar, orang yang dipercayakan untuk bekerja pagi-pagi benar adalah orang yang profesional. Sedangkan orang yang datang belakangan, ya boleh dibilang jam 12, jam 3 sore yang bekerja seperti itu, dia adalah kelompok yang lebih sedikit kerjanya dan kurang ahli dalam bidangnya. Ya, mereka tidak terlalu berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Tetapi Tuhan tidak melihat semuanya itu. Tuhan tidak melihat atau pemilik ladang ini, pemilik kebun ini tidak melihat bahwa karena dia berkompeten di sini saya harus pilih dia pagi-pagi. Karena dia tidak ada apa-apanya, saya pilih saja dia jam 5 sore. Pemilik kebun anggur ini tidak melihat demikian. Nah, tipe yang ketiga adalah kelompok atau pekerja yang datang terbelakangan. Yang terbelakangan di sini adalah pekerja yang bekerja jam 5 sore. Ya, kelompok ini dia tidak laku. Ya, mereka adalah buangan yang tidak mempunyai keahlian apa-apa. Jadi kita bisa lihat mungkin ya dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi kenapa pemilik kebun anggur ini dia mau mengambil, dia mau menunjuk orang ini untuk bekerja di ladangnya? Ada apa? Ya, kita bisa lihat bahwa hal ini dilakukan itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan melakukan ini bukan karena dia tidak berguna, jadi saya tidak mengambilnya, atau karena dia sangat berguna, sangat profesional, makanya saya ambil dan saya tempatkan dia di posisi paling awal untuk bekerja. Tetapi Tuhan melihat semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Ya, pekerja terdahulu, ya, dia merasa dia berhak, dia layak dan sudah sepantasnya diperlakukan paling istimewa. Dia berharap bahwa saya ini adalah seorang pekerja yang istimewa. Mereka merasa bahwa tugas mereka di kebun anggur adalah kemampuan mereka. Ya, di sini ada kesombongan, ada keangkuhan yang diperlihatkan oleh pekerja yang awal. Dia merasa bahwa dirinya mampu. Dia merasa bahwa dia sanggup melakukan apa saja, sehingga pemilik tuannya menempatkan dia di lebih awal. Sedangkan pekerja yang datangnya jam 5 sore, ya dia sadar, saya ini tidak ada apa-apanya. Ya, saya tidak berguna. Saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak memiliki keahlian yang lebih. Tetapi kenapa saya tetap dipilih oleh pemilik kebun anggur untuk melihat
atau untuk dipekerjakan pada tanggung jawab untuk bekerja di kebun anggur. Mereka sadar bahwa apa yang diterima adalah anugerah. Mereka sadar bahwa keberadaan mereka di kebun itu hanyalah belas kasihan oleh si pemilik anggur. Itulah sebabnya mereka tidak pernah merasa diri layak, apalagi merasa diri berjasa atau ada hal yang perlu dibanggakan dalam dirinya. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, ada pembacaan yang bisa kita lihat membandingkan pembacaan kita pada malam hari ini. Kita bisa lihat dari Lukas pasal 13 ayat 30. Mungkin minta salah seorang teman-teman yang hadir pada saat ini untuk membacakannya bagi kita. Lukas pasal 13 ayat 30 yang berbunyi demikian, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin. Ya, firman Tuhan yang boleh mengajar kita untuk bisa melihat karakter pekerja yang awal dan yang terakhir itu. Boleh kita lihat penuntunnya tadi di Lukas 13 ayat yang ke-30 bahwa belum tentu orang yang terdahulu dia yang akan masuk kerajaan surga, tetapi bisa jadi orang yang terakhir ia akan menjadi terdahulu. Ya, itu adalah firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita untuk belajar akan tipe atau karakter diri kita masing-masing. Kemudian pada pembacaan kita juga ini, di sini kita melihat pembagian upah. Ya, di mana ketika malam tiba, sang pemilik kebun anggur ini dia memanggil mandornya dan kemudian menyuruh memanggil para pekerjanya. Tetapi yang lucu di sini atau yang aneh di sini, dia yang lebih dulu dipanggil adalah pekerja yang datangnya jam 5 sore. Lalu yang sebelumnya lagi. Jadi ada ketika pemilik kebun anggur ini memberikan kepada yang datang jam 5 sore, dia diberikan 1 dinar. Ya, ini upahmu selama bekerja, 1 dinar. Nah, yang lain ini beranggapan bahwa, saya mungkin ini lebih besar, lebih istimewa karena saya lebih jam kerja dari si jam 5 ini. Namun ketika tuannya memberikan upah yang sama, timbullah kekecewaan bagi yang terdahulu. Ya, mereka bersungut-sungut karena perlakuan yang tidak spesial diterima oleh pekerja yang profesional. Ya, jadi dia mulai mengeluh, kenapa bisa? Saya yang datang pagi, kenapa sama dengan dia? Ya, pihak profesional ini, ia merasa bahwa dia telah bekerja dan sangat meremehkan. Ya, dia sudah bekerja mulai dari pagi dan dia mulai meremehkan orang lain. Dia mulai meremehkan yang jam 5 sore. Ya, karena dia merasa bahwa hanya dialah yang pantas, hanya dialah yang boleh mendapatkan segalanya. Tetapi pemilik kebun ini adalah orang yang telah menentukan apa yang berhak, apa yang layak diterima oleh para pekerjanya ini. Ini adalah perumpamaan yang tepat untuk para rasul, di mana para rasul yang merasa lebih baik dan juga ini tertuju kepada kita. Jadi bukan cuma pada pekerja-pekerja ini saja, bukan cuma para rasul-rasul yang boleh menjalankan tugas pelayanan mereka, tetapi di sini juga tertuju pada kita. Ya, kita selalu menganggap bahwa kita sudah memberi yang lebih baik bagi Tuhan. Di dalam gereja pun, ya, bahkan pendeta pun ada yang selalu memandang rendah orang lain, bahkan teman sejawatnya pun, ya, menganggap orang lain jauh di bawah mereka, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya yang lebih hebat atau lebih senior atau lebih sukses, lebih kaya.
dan yang lain dianggap tidak ada apa-apanya. Orang ini tidak sadar, ya, mereka telah berada dalam dosa kesombongan. Dan dosa kesombongan adalah perbuatan yang juga dibenci oleh Tuhan. Dan ini adalah kesesatan, ya, kesesatan bagi kita jika kita terus menanam atau terus kita pelihara hal-hal seperti ini. Ini akan menjadi cambuk bagi kita bahwa kita adalah orang yang tidak taat dan setia kepada Tuhan karena kita mau memelihara hal kesombongan ini. Kita mau melihat bahwa orang lain itu tidak ada apa-apanya, hanya saya yang lebih. Dan ini adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan yang punya segalanya. Tuhan yang punya kehidupan ini. Dan mungkin, ya, ketika Tuhan melihat keadaan yang ada di sekitar kita, ketika kita meremehkan orang lain, ketika kita mengucilkan orang lain, ketika kita menganggap diri kita lebih, di sini Tuhan akan membangkitkan orang lain lagi yang akan lebih jauh, lebih besar daripada kita. Jadi Tuhan bisa memakai orang lain. Ketika saya sombong bahwa saya ini adalah seorang majelis, ya bisa jadi besok-besok Tuhan memilih misalnya Egi untuk menjadi alatnya Tuhan yang Tuhan boleh pakai. Misalnya dia akan menjadi seorang pendeta kah, atau dia akan menjadi seorang penatua nantinya menggantikan kami. Ya, ketika saya menyombongkan diri, saya ini adalah majelis dan kamu adalah PPGT biasa. Ya, kita tidak tahu cara Tuhan ke depan seperti apa. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan boleh memilih Egi, ya misalnya 5 tahun ke depan Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang majelis yang baru, yang membawa pembaharuan bagi gereja kita, bagi jemaat kita, jemaat Siloh Campagaya. Nah, mungkin juga Tuhan akan memberikan posisi yang lebih kepada mereka yang baru menjadi Kristen belakangan. Ya, seperti tadi para pekerja yang cuma bekerja mulai jam 5. Ya, misalnya saya yang sudah jadi majelis, anggaplah saya sudah lama di jemaat Siloh Campagaya, namun karena saya menyombongkan diri, kemudian tiba-tiba ada Nando yang baru datang misalnya, baru bergabung dengan PPGT 1 tahun, bisa saja Tuhan memilih dia. Ya, dengan kemampuan yang dia miliki saat ini dalam bidang musik, ya saya tidak ada apa-apanya. Bisa saja Tuhan memakai Nando untuk membangun jemaat Siloh Campagaya dengan talenta yang dia miliki dalam bermain musik. Jadi di sini kita diajarkan bahwa Tuhan itu berdaulat. Dia boleh membangkitkan orang lain untuk kita supaya orang lain itu lebih sukses, lebih besar, lebih mengenal akan Allah. Dan juga Allah berdaulat di mana Allah bisa memberikan posisi yang lebih kepada mereka yang menjadi Kristen belakangan daripada kita yang lebih dahulu. Dan kedaulatan Allah tidak bisa diganggu gugat oleh manusia, tidak boleh diganti oleh manusia karena Allah yang mengatur semuanya. Teman-teman PPGT yang kekasih dalam Tuhan, kita begitu terbatas di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengetahui keberadaan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita sekarang ketika kita datang kepada Tuhan dengan keluhan pendidikan kita yang belum kelar-kelar, pekerjaan yang belum kita dapatkan, pasangan hidup yang belum ada kelihatan di depan mata. Ya, kita cuma mungkin saya mau punya pacar mau punya pacar tetapi kenapa tidak ada responnya sama saya? Mauku saya bekerja sebagai seorang sekretaris misalnya, tapi kenapa ya tidak ada lowongan pekerjaan yang telah menerima saya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita bergumul dalam hal itu, ingatlah bahwa Tuhan punya kuasa atas semuanya. Berdoalah meminta petunjuk Tuhan tentang pergumulan dan keinginanmu. Dan Tuhanlah yang akan bekerja menurut waktunya yang tepat. Ya, teman-teman, kita harus mengamini bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik.
Dia selalu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan menurut waktunya yang tepat. Ya, mungkin kita terlalu terburu-buru mau sekali sekarang punya teman hidup, punya pacar, tapi Tuhan bilang jangan dulu, kamu harus selesaikan studimu. Jangan dulu, kamu harus bekerja. Ya, kamu harus biayai adik-adikmu dulu. Nanti kalau adikmu selesai sekolah, baru aku akan mempertemukan kamu dengan teman hidupmu atau pacarmu. Ya, itu adalah cara Tuhan. Jadi Tuhan selalu punya waktu yang terbaik buat kita. Jangan merasa hebat dan jangan juga merasa unggul dari orang lain. Karena ketika kita memiliki kesombongan, keangkuhan seperti itu, justru Tuhan akan merendahkan kita. Janganlah juga kita iri hati atas berkat yang diterima oleh orang lain. Seperti tadi pekerja yang awal, dia iri hati terhadap pekerja yang masuknya jam 5. Kenapa? Gaji, upah yang kami terima sama dengan dia. Sedangkan kita lebih dulu bekerja dibandingkan dia. Jadi ini adalah contoh salah satu juga tindakan yang iri hati terhadap sesama. Nah, janganlah itu menjadi penghambat bagi kita untuk tetap dekat kepada Tuhan. Kesuksesan dan keberhasilan orang lain, Tuhanlah yang selalu mengaturnya. Tuhan memperhatikan manusia tanpa melihat perbedaan. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita selalu mensyukuri apa yang ada pada kita sekarang ini. Karena ketika kita mensyukuri semuanya itu dan kita menganggap semuanya itu adalah anugerah Tuhan, maka itu adalah terbaik bagi kita. Belajar bersyukur. Bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh PPGT Jemaat Silo Campagaya adalah yang terbaik. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk bersyukur akan apa yang ada pada kita. Jika sekarang kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bergabung dalam PPGT, melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan, kerjakan itu dengan sukacita. Jangan menganggap bahwa saya ini senior, saya akan mendapatkan lebih daripada teman-teman yang baru masuk. Tetapi kerjakan semuanya itu dengan sukacita. Teman-teman yang terlibat dalam tugas pekerjaan, baik itu di kantor ataupun di proyek, syukuri semuanya itu. Karena tidak semua orang mudah mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi apapun yang kita peroleh saat ini melalui pekerjaan kita, syukuri semuanya itu. Karena semua itu Tuhan yang menentukan. Jadi belajarlah bersyukur sehingga tugas pekerjaan yang kita boleh kerjakan boleh berjalan dengan baik. Teman-teman yang belum mendapatkan pasangan hidup, jangan pernah kecewa karena Tuhan akan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Sabarlah dan teruslah berdoa dan bertekun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semuanya itu. Terpujilah Tuhan akan firman-Nya yang boleh kita terima pada saat ini, dan Tuhan yang akan senantiasa memelihara dan menyertai kita semua dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Penatual Frida Tadung yang telah memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam kehidupannya sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Meresponi akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah,
Tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun marilah kita dengarkan nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan yang ada di teman-teman dapat dikumpulkan di koordinator kelompok masing-masing. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait yang pertama dan bait yang kedua, bawa persembahanmu. Padamu tidak tertandingi oleh apapun oleh apa saja. Baitnya yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Doa syafaat dan doa syukur oleh Penatua Alfrida Tadung. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, syukur hanya kepadamu ya Tuhan kami bawa. Oleh karena Engkau lah yang punya kuasa ya Tuhan, Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap napas hidup dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Namun kepada Tuhan kami mohon ampun apabila dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan ada pikiran, perkataan, bahkan tingkah laku kami yang kami lakukan ya Tuhan yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sekalian, di mana kami boleh terlibat di dalamnya ya Tuhan dalam pelayanan ini. Seluruh tim multimedia, teman-teman pengurus, bahkan kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, sebagai pemusik, pelayan firman, liturgis, bahkan kantoria yang Tuhan boleh pakai, Tuhan kiranya akan senantiasa memberkati kami. Dan kepadamu juga ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Tuhan menolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan kami boleh dilibatkan dalam memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Baik kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan, maupun teman-teman kami yang berada di rumah, yang boleh memberikan tanda ungkapan syukur mereka kepada Tuhan melalui persembahan. Kiranya Tuhan boleh memakai persembahan itu ya Tuhan dalam pelayanan, dan boleh digunakan dengan baik oleh teman-teman pengurus dalam lingkup PPGT Jemaat Silo Cempagaya. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kepadamu juga ya Tuhan kami mengucap syukur oleh teman-teman kami yang boleh berulang tahun ya Tuhan pada minggu itu, dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka bersama-sama dengan keluarga ataupun teman. Tuhanlah yang akan senantiasa melengkapi dan memberikan sukacita senantiasa dalam kehidupannya. Kepadamu ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan kami bawa ke dalam doa akan teman-teman kami yang saat ini sedang berada dalam kesakitan ya Tuhan, oleh karena penyakit yang mereka alami, baik itu orang tua, saudara kami ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang akan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini masih bergumul dalam studi. Tuhanlah yang akan menuntun dan menyertai sehingga boleh selesai dengan baik dan boleh mencapai impian mereka. Teman-teman kami ya Tuhan yang saat ini sedang berada dalam lingkup pekerjaan, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai mereka sehingga mereka boleh mengangkat tugas tanggung jawab mereka dalam lingkup pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas itu dengan baik. Teman-teman kami yang saat ini ya Tuhan masih bergumul dalam mencari lapangan pekerjaan untuk mendapatkan tempat yang cocok ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberi menurut waktu Tuhan yang tepat. Begitu juga bagi teman-teman kami yang saat ini bergumul ya Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup, baik itu sebagai teman akrab atau teman pacaran ya Tuhan. Tapi kami percaya jika kami melakukan semuanya itu dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kami sehingga kami boleh menggapai sebuah anugerah, yaitu sebuah pernikahan. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami untuk mendapatkan teman hidup, dan kami percaya juga teman-teman kami yang saat ini telah memiliki pasangan hidup, kami percaya Tuhan akan menuntun mereka juga untuk melanjutkan hubungan mereka ke tempat atau ke tuntunan Tuhan yang lebih baik lagi, yaitu dalam pernikahan. Ya Allah Bapa di sorga, kepadamu ya Tuhan kami berdoa buat dunia ini ya Tuhan, di mana kami semua masih merasakan adanya bencana pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah bencana ini boleh berlalu ya Tuhan, dan kami boleh diberikan kesehatan senantiasa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya Kota Makassar ya Tuhan, yang saat ini lagi marak mempersiapkan pesta demokrasi untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Tuhanlah yang akan menuntun semuanya sehingga boleh berjalan dengan baik dan ada keamanan yang boleh kami nikmati ya Tuhan untuk Kota Makassar. Kepadamu ya Tuhan kami juga berdoa buat persiapan teman-teman pengurus PPGT yang akan terus melaksanakan ibadah online ya Tuhan, khususnya minggu-minggu ke depan. Tuhan menolong dan menuntun sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan kami pada malam hari ini, dan ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhanlah yang akan senantiasa menuntun kami
menyertai kami sehingga kami boleh tiba bersama dengan keluarga kami. Dan biarlah ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, inilah doa syukur kami ya Tuhan. Dan inilah doa permohonan kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 184 bait yang pertama, Nama Yesus Termulia. Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Teman-teman PPGT yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, marilah kita nyatakan kasih Tuhan yang tak terbatas melalui diri kita kepada sesama kita. Dan mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Informasi diinfokan kepada teman-teman bahwa minggu depan ibadah PPGT akan dilaksanakan secara offline bertempat di gedung gereja Jemaat Silo Campagaya. Atasnya diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan.
itu